Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan, ketentraman, dan berkah selalu menyertai kita. Dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Dan sahabat yang non-Islam, silahkan tuliskan hajat, doa, serta cita-cita, terutama untuk tanah air Indonesia. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Lautan biru membentang luas tanpa batas, seakan tak berujung. Ombak berkejaran dengan lembut, burung-burung camar terbang rendah, dan cahaya matahari pagi memantul di permukaan air, menimbulkan kilauan seperti permata. Di tengah samudera yang tenang itu, sebuah kapal mewah berlayar dengan angkuh. Kapal itu bukan kapal biasa. Bentuknya besar, gagah, dan bertenaga. Setiap mata yang memandang akan mengakui betapa indah dan kokohnya kapal tersebut. Kapal itu dipimpin oleh seorang kapten yang dikenal tegas, berani, dan sangat percaya diri. Namanya Kapten Darmawan. Ia telah berpuluh tahun berlayar, menguasai berbagai lautan, dan melewati ribuan gelombang. Banyak yang memujinya sebagai pelaut terbaik. Namun, di balik itu semua, ada sifat yang melekat kuat pada dirinya, kesombongan. Bagi Kapten Darmawan, lautan hanyalah hamparan air yang bisa ia taklukkan. Angin dan badai dianggapnya sekadar rintangan kecil yang mudah dilewati. Ia tidak pernah merasa perlu bersandar pada kekuatan selain dirinya sendiri. Hari itu, kapal yang ia pimpin membawa ratusan penumpang dari berbagai kalangan. Ada para pedagang, keluarga yang hendak merantau, bahkan seorang ulama yang selalu terlihat tenang sambil memegang mushaf Al-Quran di tangannya. Penumpang menikmati perjalanan, tertawa, bercengkerama, dan sebagian beribadah dengan khusyuk di sudut geladak. Namun di tengah ketenangan itu, ada tanda-tanda kecil yang seringkali diabaikan. Burung-burung laut yang biasanya terbang ramai, tiba-tiba menjauh. Angin yang semula sejuk perlahan terasa lebih berat. Ujung cakrawala mulai dihiasi gumpalan awan kelabu. Beberapa penumpang berbisik-bisik, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tetapi Kapten Darmawan berdiri di anjungan dengan dada membusung, menatap ke depan tanpa gentar. Laut ini sudah menjadi sahabatku sejak muda. Tidak ada badai yang bisa menjatuhkan kapal ini selama aku yang memegang kemudi. Katanya lantang kepada awak kapal. Ulama yang duduk di geladak hanya menunduk, bibirnya bergetar melafalkan ayat-ayat suci. Ia tahu, manusia yang terlalu sombong akan diuji dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari itu lautan masih tenang, kapal melaju dengan megah, meninggalkan jejak buih putih di permukaan air. Namun ada rahasia besar yang sedang dipersiapkan oleh samudra. Sebuah ujian dahsyat yang kelak akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi kapal itu, tetapi juga bagi sang kapten dan seluruh penumpang. Hari mulai beranjak siang. Langit yang semula cerah perlahan ditutupi awan kelabu. Angin bertiup lebih kencang, membuat layar kapal bergerak. Ombak yang tadinya jinak kini mulai meninggi, memukul badan kapal dengan suara berdebung. Beberapa penumpang saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Seorang pedagang tua menghampiri Kapten Darmawan di anjungan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kapten, saya sudah lama berlayar dan saya tahu tanda-tanda ini. Laut sedang murka. Kita harus waspada. Jangan sombong, kembalilah mengingat Allah." Namun Kapten Darmawan hanya tertawa keras. "Hahaha, murka. Tidak ada yang bisa membuatku takut, apalagi ombak kecil seperti ini. Laut ini berada di bawah kendaliku. Selama aku yang memegang kemudi, semua akan baik-baik saja."
Ucapan itu membuat beberapa awak kapal saling berbisik. Ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap di hati mereka. Di antara penumpang, ulama yang sejak tadi duduk tenang kini berdiri. Ia berjalan ke arah kapten dengan membawa mushaf Al-Quran di tangannya. "Wahai kapten, keselamatan perjalanan ini bukan ada di tanganmu, melainkan di tangan Allah. Ingatlah firman-Nya, jangan sampai kesombongan menutup hatimu. Bawalah Al-Quran ini sebagai penuntun agar Allah melindungi kita dari mara bahaya." Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan. Kapten Darmawan tersenyum sinis, menatap mushaf suci itu dengan tatapan merendahkan. "Kitab itu mungkin berguna untuk orang-orang yang lemah, tetapi aku tidak membutuhkannya. Kapal ini milikku dan lautan ini tunduk padaku." Beberapa penumpang terperanjat. Ada yang menutup mulutnya, ada pula yang menitikkan air mata mendengar hinaan tersebut. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah ketika Kapten Darmawan dengan tangan angkuhnya meraih mushaf itu dan melemparkannya keluar kapal ke arah lautan. "Kalau benar Tuhanmu berkuasa, biarkan kitab itu kembali sendiri." Suasana seketika hening. Hanya suara hempasan ombak yang terdengar bercampur dengan desiran angin yang semakin mencekam. Wajah penumpang pucat pasi. Sebagian langsung bersujud di geladak, menangis, memohon ampun atas perbuatan sang kapten. Ulama itu sendiri terdiam, air matanya jatuh, namun bibirnya tetap berzikir lirih menyerahkan segalanya kepada Allah. Seakan menjawab penghinaan itu, lautan tiba-tiba mengguncang. Ombak meninggi, langit semakin gelap dan suara petir bergema memekakkan telinga. Kapal mulai oleng dan ketakutan menyelimuti setiap jiwa di atasnya. Badai pertama telah datang sebagai jawaban atas kesombongan manusia. Kapal megah yang tadinya melaju anggun kini terombang-ambing seperti daun kering di lautan. Ombak menghantam keras lambung kapal, membuat suara berderak yang menakutkan. Layar terkoyak oleh hembusan angin dan geladak dipenuhi air hujan yang turun deras. Jeritan penumpang memecah udara. Anak-anak menangis ketakutan. Para ibu berpelukan erat dengan keluarga mereka, sementara para lelaki berusaha menolong dengan apa yang bisa mereka lakukan. Namun semuanya sia-sia. Badai terlalu kuat. Kekuatan manusia terlalu kecil. Di tengah kekacauan itu, Kapten Darmawan masih berdiri di anjungan meskipun wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Namun egonya menahannya untuk mengaku kalah. "Tenang, ini hanya badai biasa. Aku sudah melewati yang lebih besar dari ini," teriaknya dengan suara lantang meskipun suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Namun kenyataan berbicara lain. Gelombang semakin tinggi, bahkan ada yang menjulang seperti dinding raksasa siap menelan kapal. Awak kapal yang biasanya patuh kini mulai panik, sebagian berteriak, sebagian lagi berdoa sambil menggenggam tali layar. Di geladak, ulama yang mushafnya dibuang tadi bersujud dengan tubuh basah kuyup. Dengan suara bergetar, ia memimpin doa. "Ya Allah, Engkaulah penjaga lautan. Engkaulah penguasa segala arah. Selamatkan kami dari murka-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan jangan hukum kami karena kesombongan satu orang." Doa itu bergema di tengah suara badai. Perlahan, banyak penumpang mengikuti, beristighfar, menangis, dan memohon ampun. Tangisan bercampur dengan suara gemuruh ombak menciptakan pemandangan yang mengguncangkan jiwa. Namun beda dengan mereka, Kapten Darmawan semakin marah. Ia menunjuk ke arah langit yang hitam pekat. "Kalau benar Tuhanmu ada, hentikan badai ini sekarang juga," teriaknya penuh tantangan. Ulama itu tidak menjawab, ia hanya menutup mata, menahan air mata, dan terus berdoa dengan hati yang hancur. Dan seakan merespon kesombongan sang kapten, badai justru bertambah dahsyat. Ombak menggunung, kapal miring hampir terbalik dan suara petir membelah langit dengan cahaya menyilaukan. Para penumpang kini tidak hanya takut, mereka merasa ajal sudah di depan mata. Mereka sadar tidak ada lagi tempat berlindung selain kepada Allah. Di titik itulah doa-doa mulai berpadu dengan air mata, menjadi kekuatan terakhir yang mereka miliki untuk melawan murka alam. Langit semakin pekat, seolah seluruh cahaya matahari telah diselimuti tirai kegelapan.
Ombak bergulung seperti gunung yang runtuh, siap melumat siapapun yang berada di tengah samudra. Suara gemuruhnya membuat dada sesak, sementara angin berputar liar merobek apa saja yang berdiri di hadapannya. Penumpang berteriak-teriak, sebagian berpegangan pada tiang, sebagian lain terseret air yang masuk ke geladak. Suara tangis anak-anak bercampur dengan doa orang-orang dewasa menciptakan suasana yang memilukan. Ada yang mengucapkan syahadat, ada pula yang meratap memohon ampun atas segala dosa. Namun di tengah keputusasaan itu, sosok Kapten Darmawan masih berdiri dengan penuh kesombongan. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya terurai oleh angin, dan matanya menatap liar ke arah langit. Dengan suara yang parau namun penuh tantangan, ia kembali berseru, "Jika benar Allah berkuasa, maka selamatkan kapal ini. Jika tidak, aku buktikan bahwa lautan ini tunduk padaku." Ucapan itu membuat sebagian penumpang menjerit histeris. Ada yang menutupi telinga, ada yang berlutut sambil menengadahkan tangan, memohon agar azab tidak diturunkan karena kesombongan seorang manusia. Di saat yang sama, petir menyambar tiang kapal hingga terbelah. Api kecil menyala lalu padam oleh hempasan hujan deras. Kapal berderit keras seperti tubuh tua yang dipaksa menahan beban di luar kemampuannya. Ulama yang sejak awal tidak berhenti berdoa kini bangkit berdiri, meski tubuhnya gemetar. Dengan suara lantang ia berseru di tengah badai, "Wahai manusia, sadarlah! Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Hentikan kesombonganmu, wahai kapten, sebelum semuanya binasa." Namun kata-katanya bagai terhempas oleh angin. Kapten Darmawan justru menoleh dengan tawa sinis. "Kau boleh berdoa sampai suaramu habis, tetapi lihatlah, aku masih berdiri. Aku penguasa samudra." Seakan menjadi jawaban langsung dari langit, sebuah gelombang raksasa menjulang tinggi, lebih besar dari semua yang pernah terlihat sebelumnya. Ombak itu menggulung, menutup pandangan, dan siap menelan kapal seutuhnya. Para penumpang berteriak ketakutan, doa dan istighfar menggema lebih keras dari sebelumnya. Ada yang memeluk keluarga, ada yang bersujud pasrah menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah. Dan tepat saat ombak raksasa itu jatuh menghantam, kapal miring hebat hingga hampir terbalik. Air memenuhi geladak, barang-barang beterbangan, dan semua orang berpikir bahwa ajal benar-benar telah tiba. Namun di tengah kegelapan badai, doa-doa itu terus naik ke langit, menembus awan hitam seolah mengetuk pintu rahmat Allah. Di detik itulah, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Ombak raksasa yang hendak menelan kapal seolah tertahan di udara sesaat. Semua mata terbelalak, jantung berdegup kencang. Lalu, dengan gemuruh maha dahsyat, ombak itu menghantam keras, membuat kapal terhempas seperti mainan rapuh. Kapal nyaris pecah, tiang patah, layar koyak dan badan kapal retak. Jeritan penumpang semakin memilukan. Banyak yang tersungkur, terbanting, bahkan hampir terhempas ke laut. Semua orang hanya bisa menangis dan menyebut nama Allah. Di tengah kehancuran itu, ulama yang sejak awal berdoa kini menengadahkan tangannya tinggi-tinggi, dengan suara lantang meski tubuhnya gemetar. "Wahai manusia, sadarlah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Hentikan kesombonganmu, wahai kapten, sebelum semuanya binasa." Namun kata-katanya bagai terhempas oleh angin. Kapten Darmawan justru menoleh dengan tawa sinis. "Kau boleh berdoa sampai suaramu habis, tetapi lihatlah, aku masih berdiri. Aku penguasa samudra." Seakan menjadi jawaban langsung dari langit, ombak raksasa itu menghantam keras membuat kapal terhempas seperti mainan rapuh. Badan kapal nyaris pecah, tiang patah, layar koyak dan badan kapal retak. Jeritan penumpang semakin memilukan. Banyak yang tersungkur, terbanting, bahkan hampir terhempas ke laut. Semua orang hanya bisa menangis dan menyebut nama Allah. Di tengah kehancuran itu,
Ulama yang sejak awal berdoa kini menengadahkan tangannya tinggi-tinggi dengan suara lantang meski tubuhnya gemetar. Ya Allah yang Maha Kuasa, jika Engkau berkehendak, selamatkanlah hamba-hambamu yang beriman. Jangan hukum kami karena kesombongan seorang hambamu yang lupa diri. Doa itu diikuti tangisan dan istighfar para penumpang. Ratusan suara bercampur menjadi satu, menguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Air mata bercucuran deras, seolah seluruh jiwa di kapal itu melebur dalam permohonan tulus kepada Sang Pencipta. Dan tiba-tiba, badai mulai menunjukkan perubahan. Angin yang tadinya mengamuk perlahan mereda. Gelap pekat langit berangsur pudar. Cahaya samar matahari menembus celah awan. Ombak raksasa yang tadi mengamuk kini perlahan mengecil. Meski kapal masih terombang-ambing hebat, semua penumpang terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Doa yang dipanjatkan dalam kepasrahan ternyata benar-benar menjadi penolong. Mereka saling berpelukan, menangis bahagia meski tubuh penuh luka. Namun sosok Kapten Darmawan berdiri terpaku. Mata yang tadinya dipenuhi api kesombongan kini basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena angin, melainkan karena benturan kesadaran. Ia terjatuh berlutut di atas geladak yang basah. Tangannya menutupi wajah, suaranya pecah dalam tangisan. Ya Allah, ampunilah aku. Aku yang hina ini telah menantang-Mu. Aku yang lemah ini berani merendahkan firman-Mu. Sungguh, aku menyesal ya Rob. Aku bersujud kepadamu. Tangisan sang kapten terdengar di seluruh kapal. Para penumpang terdiam sejenak, menyaksikan seorang manusia yang sebelumnya begitu angkuh, kini hancur luluh di hadapan kebesaran Allah. Di saat itu juga, badai benar-benar reda. Langit kembali cerah, laut kembali tenang, seolah seluruh alam ikut menyaksikan pertobatan itu. Mereka semua selamat, namun hati mereka tidak lagi sama. Kapal yang sebelumnya nyaris terkoyak badai kini terombang-ambing lemah di lautan yang kembali tenang. Tiang-tiang patah, layar compang-camping dan kayu-kayu kapal penuh retakan. Namun di balik kerusakan itu ada kehidupan yang masih tersisa. Ratusan penumpang menangis haru, saling berpelukan dan bersujud di atas geladak yang basah. Wajah-wajah yang tadi diliputi teror kini dipenuhi cahaya syukur. Mereka tahu bukan kekuatan kapal atau kapten yang selamatkan mereka, melainkan pertolongan Allah semata. Kapten Darmawan masih berlutut, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap para penumpang dengan pandangan penuh penyesalan. Dengan suara parau ia berkata, maafkan aku yang telah membawa kalian hampir binasa. Kesombongan telah membutakan mataku hingga aku berani menantang kebesaran Allah. Mulai saat ini, aku tidak lagi berjalan dengan keangkuhan, melainkan dengan sujud dan ketundukan. Ulama yang sejak awal setia berdoa menghampiri sang kapten. Dengan penuh kasih ia menepuk bahu Darmawan, lalu berkata lembut, ketahuilah, Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat. Jadikanlah peristiwa ini pelajaran bahwa manusia tak pernah berdaya tanpa pertolongannya. Air mata sang kapten semakin deras. Ia pun bersujud di hadapan semua orang dan para penumpang menyaksikan perubahan luar biasa. Seorang manusia yang dahulu keras kepala, kini luluh di hadapan kebesaran Allah. Hari-hari berikutnya, kapal yang rusak parah itu berhasil diarahkan menuju daratan. Dengan susah payah, para awak dan penumpang saling membantu. Mereka menambal layar seadanya, menguras air dari lambung kapal, dan menuntun arah pelayaran dengan penuh harapan. Akhirnya, setelah berhari-hari berjuang, garis pantai tampak di kejauhan. Sorak-sorai bahagia menggema di seluruh kapal. Anak-anak melompat kegirangan, para ibu memeluk erat keluarga mereka, dan semua orang bersyukur karena Allah benar-benar telah menyelamatkan mereka. Namun keajaiban belum berakhir. Ketika kapal itu merapat di pantai, para penumpang terkejut melihat sesuatu yang terdampar di pasir basah, sebuah mushaf Al-Quran. Kitab suci itu, yang sebelumnya dihina dan dilempar ke laut oleh Kapten Darmawan, kini kembali dalam keadaan utuh tak tergores sedikit pun oleh badai. Semua orang terperangah, air mata kembali mengalir, karena mereka sadar Allah sedang menunjukkan tanda kebesarannya.
Ulama itu mengangkat mushaf tersebut dengan penuh haru, lalu menempelkannya di dada sambil berbisik, "Firman Allah tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Inilah bukti kasih sayangnya." Kapten Darmawan jatuh bersujud di tepi pantai, menangis sejadi-jadinya dan berjanji tidak akan pernah lagi meremehkan firman Allah. Perjalanan mereka akhirnya berakhir, namun kisah iman baru saja dimulai. Di pelabuhan kecil itu, ratusan pasang mata menyaksikan kedatangan kapal yang nyaris hancur, namun membawa kisah yang mengguncangkan jiwa. Orang-orang berkerumun, mendengar kabar luar biasa tentang badai dahsyat yang hampir menelan kapal, tentang mushaf Al-Quran yang kembali dengan utuh, dan tentang seorang kapten angkuh yang akhirnya bersujud di tanah dengan air mata penyesalan. Kapten Darmawan kini bukan lagi sosok yang dikenal karena kesombongannya. Ia berubah menjadi manusia yang rendah hati, yang setiap kata-katanya diiringi rasa takut kepada Allah. Ia berdiri di hadapan penumpang dan penduduk pelabuhan, lalu dengan Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu share video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan berhati-hati dalam melangkah. Sampai jumpa di video berikutnya.